Pelatih Jeonnam Dragons Lee Jang-kwon mengkritik kualitas Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan alasan mengapa Timnas Indonesia bermain buruk dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon pemain naturalisasi Indonesia, Jai Itzes, mengungkapkan kondisinya yang sudah membaik. Pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jang-kwon, mengkritik kualitas Asnawi Mangkualam usai musim 2023 K-League 2 yang mengecewakan pada pertandingan pekan terakhir K-League 2 melawan Bucheon FC akhir pekan kemarin. Jeonnam menelan kekalahan telak 1-4. Kekalahan tersebut pun harus mengakhiri harapan Jeonnam untuk lolos ke babak playoff promosi. Kesalahan Asnawi pada menit ke-35 berujung pada penalti untuk Bucheon yang membuat mereka unggul, meskipun telah bermain dalam 26 pertandingan dan memberikan 2 assist. Penampilan Asnawi dianggap di bawah harapan. Sebagai pelatih ada banyak situasi, tetapi ada beberapa hal yang mengecewakan, kata Lee Jang-kwon dikutip dari Sports.J, Rabu 29 November. Sebagai pemain yang mewakili Indonesia, sebaiknya dia, Asnawi, punya skill yang lebih. Ada banyak situasi untuknya musim ini, termasuk kartu merah yang ia dapat, sambungnya dengan nada kecewa. Meski kecewa, pelatih tetap yakin Asnawi sedang mengalami proses perbaikan, sementara kontraknya berakhir pada Desember 2023. Nasib Asnawi di Jeonnam masih menjadi tanda tanya, meski agennya, Gabriel Budi, menyatakan kliennya masih akan melanjutkan karir di Korea Selatan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan alasan mengapa Timnas Indonesia bermain buruk dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji mengatakan, hasil kurang baik yang diraih tim asuhan Shin Tae-yong dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena faktor kelelahan dan pemain berkumpul dalam waktu yang singkat di Irak. Menurut saya yang perlu menjadikan atensi di kita itu adalah waktu berkumpulnya, karena kita kemarin itu berangkat itu selesai liga, bahkan ada yang selesai bermain langsung berangkat, terus habis itu ketemu di sana di Irak. Lah kita kan enggak tahu cuaca. Kebetulan kita datang ke sana itu beberapa kali hujan gitu. Jadi ketika datang ke sana cuacanya tidak mendukung, kata Sumarji. Perjalanan cukup panjang dari Jakarta sampai dengan Basra. Itu bukan sebentar. Cukup lama. Terus kan jet lag juga. Bagaimana enggak? Perbedaannya 5 jam, kata Sumarji. Saya saja yang tidak main datang mengikuti anak-anak saja merasa capek sekali. Saya tentu tidak membela, enggak. Karena saya ada di dalam dan saya bisa merasakan sendiri, ujarnya. Setelah perjalanan panjang dari Irak ke Filipina, Sumarji menyoroti lapangan Stadion Rizal Memorial dinilai kurang baik. Kalau dari mata saya melihat dan hati saya, melihat kondisi lapangan itu, bikin mengelus dada gitu. Mohon maaf nih, saya bukan membela anak-anak, tidak, katanya. Tidak membela Coach Shin. Tidak. Kita dari Irak itu langsung ke Filipina itu transit saja 6 jam. Bayangkan coba. Jadi kita dari berangkat pagi, ketemunya itu pagi lagi, ujar Sumarji. Calon pemain naturalisasi Indonesia, Jai Itzes, mengungkapkan kondisinya sudah membaik. Jai Itzes, yang saat ini membela Venezia, telah absen selama 1 bulan terakhir karena menderita penyakit trombosis vena dengan mikroemboli paru. Kondisinya kini sudah mulai membaik dan kembali berlatih untuk mengembalikan kebugarannya. Semuanya berjalan baik. Saya senang di Venezia, tapi sayangnya saya mengalami cedera selama 1 bulan, cerita Itzes dikutip dari laman resmi Go Ahead Eagles. Saya menderita trombosis di bahu saya, sangat mengganggu.
Ini mungkin terdengar lebih intens daripada yang sebenarnya. Saya sudah mulai berlatih lagi dan semoga bisa segera fit kembali. Tambahnya, Idzes adalah salah satu pemain yang akan dinaturalisasi PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keinginan tersebut pada September lalu, dan prosedur naturalisasi Idzes sudah berjalan. Idzes mengaku sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi telah dimulai dan saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan internasional pertama saya, kata Idzes. Lihat saja. Ada rencana besar untuk menempatkan Indonesia di peta sepak bola dunia dan menaikkan levelnya. Saya pikir akan menjadi hal yang luar biasa untuk menjadi bagian dari hal itu, pungkasnya. Kesempatan Jai Idzes untuk segera berseragam timnas Indonesia setidaknya di Piala Asia 2023 pada awal tahun depan cukup besar. Hal itu karena proses naturalisasi Jai Idzes dan Nathan Kuon sedang dikebut PSSI.